Ya, hari ini sidang lanjutan ketiga terkait dakwaan terhadap saudara Anwar Besi, yang dimana Anwar Besi adalah seorang buruh di Indomaret, disangkakan dua pasal, yaitu pasal perbuatan melawan hukum dan pasal pengerusakan. Hari ini sidang ketiga telah selesai. Di hadapan kita ini ada perwakilan dari PC, pimpinan kerja, dan kuasa hukum saudara Amrijal, sarjana hukum. Ya, Bung Amrijal, bagaimana agenda sidang yang ketiga terkait tanggapan terhadap Anwar Besi? Baik, terima kasih. Sebelumnya, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya. Kita mau sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah eksepsi kita sudah kita sampaikan. Pada pokoknya adalah jaksa menuntut salah terhadap pasal, karena pasal 335 itu nyata-nyata faktanya memang tidak terjadi. Kemudian 406 dalam dakwaan jaksa itu jelas tidak menyebutkan berapa besar kerugian atau segala macamnya, artinya tidak detail. Karena ini tidak detail, tidak ada kerugiannya segala macam. Dalam jawaban eksepsi kami, kita meminta kepada majelis bahwa untuk menerima eksepsi kami, menolak semua dakwaan itu, dan tadi membebaskan Anwar Besi. Berdoa untuk nanti hari Selasa kita tetap mendorong kepada kawan-kawan untuk solidaritas. Di 2 minggu berikutnya mudah-mudahan putusan selah berpihak kepada kita dan Anwar Besi dibebaskan. Ini dari pandangan secara hukum, karena memang yang kita tangkap fakta-fakta hukum itu tidak mendukung dakwaan daripada jaksa. Itu kawan-kawan, terima kasih. Nanti dilanjutkan Sekjen SPMI untuk pandangan politik. Terima kasih. Ya, itulah tanggapan dari kuasa hukum saudara Anwar Besi. Dan selanjutnya kita akan mewawancarai saudara M. Hayadi, Sekretaris Pimpinan Cabang FSPMI DKI Jakarta. Ya, saudara Bung Hayadi, bagaimana tanggapan Anda berhubungan adanya salah seorang anggota PUK Indomarko di DKI Jakarta disangkakan, dipidanakan oleh pengusaha dengan tuduhan dua pasal, yaitu pasal pengerusakan dan pasal perbuatan melawan hukum, di mana ini dampak dari terjadinya aksi mogok spontan yang terjadi 1 tahun lalu, yaitu pada tanggal 11 Mei dan 8 Mei di tahun 2020. Ya, silakan Bung Hayadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh, Hidup buruh, hidup buruh, hidup, hidup buruh. hidup. FSPMI, Yes. FSPMI, Yes. FSPMI. Yes. Ya, ini sidang yang ketiga. Tadi tim kuasa hukum dari LBH FSPMI sudah bantah semua apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Jelas kami pimpinan cabang SPI FSPMI DKI Jakarta akan terus mengawal sampai akhirnya Anwar Besi itu harus dibebaskan. Amin. Sesuai dengan instruksi DPP FSPMI, Bung Presiden, Bung Said Iqbal, Bung Widen Hatta Majis, jelas di situ. Kalaupun ini kasus Anwar Besi harus sampai ke pidana, ini aneh. Hukum kita ini jadi bingung kita. Tadi eksepsi udah jelas, dituduh udah kabur semua pasal apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Berapa nominal besaran yang dirugikan itu tidak tercantum di dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kenapa saya bilang ini? Kenapa dia tidak mengeluarkan? Karena apa? Hanya selobang kecil ukuran 20 cm bolong itu. Gipsum berapa harganya? Kok buruh itu hanya menuntut haknya? Kenapa harus dipidanakan? Dan ini kami akan taat instruksi kepada pimpinan. Kita akan boykot kalau misalkan ini Anwar Besi sampai terpidana. Kita akan boykot semua seluruh Indonesia, Indomaret yang ada ini. Karena apa? Saya yakin masih banyak di situ perusahaan juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang ada di negara kita Republik Indonesia. Dan semua saya minta kepada seluruh buruh FSPMI DKI Jakarta, seluruh Indonesia, kawal, kita akan pantau semuanya. Kita akan nanti dalam waktu dekat kita akan minta audiensi ke Komisi Yudisial, ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Jakarta Pusat. Kita akan terus dorong, kita akan kawal bahwa hukum ini harus seadil-adilnya. Karena apa? Mereka seorang Anwar Besi hanya sebagai supir, hanya menuntut hak, bukan tidak meminta yang besar-besar.
dia hanya menuntut hak. Saya pastikan kami seluruh buruh FSPMI seluruh Indonesia, kita akan taat instruksi kepada organisasi. Walaupun sampai nanti majelis hakim, saya berharap semua terkait Anwar Besi ini kita akan pantau semuanya sampai mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar kita meminta keadilan di negara kita. Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Saat pengusaha melakukan tindakan melanggar hukum, di mana pemerintah ada, di mana keadilan ada, di mana hukum ada. Tapi saat orang susah, buruh hanya masih sepele, ini langsung ini kita bicara keadilan. Kita akan kawal sampai tuntas, kita lihat, kita akan terus. Dan dalam waktu dekat kita akan pastikan, kita akan melakukan aksi di kantor pusat Indomaret. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Tolong seluruh buruh Indonesia kawal kasus-kasus ini. Karena apa? Kalau ini terjadi, bagaimana nanti nasib-nasib buruh ke depannya? Ya, kita akan kawal terus. Terima kasih buat kawan-kawan atas supporting seluruh buruh Indonesia yang hari ini memantau secara online, lewat siaran langsung ataupun lewat media-media tertulis. Kita akan kawal. Semua media mainstream udah kita lihat, udah gempar semuanya. Semua media wartawan akan memantau hasil persidangan terkait Anwar Besi ini. Terima kasih. Kita akan kawal. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah situasi kondisi terakhir di mana proses sidang yang ketiga terkait eksepsi dari kuasa hukum LBH FSPMI yang telah melakukan dan mengawal sidang. Ini kawan-kawan semua memberikan solidaritas, dan ini adalah bentuk pemanasan dulu sampai akhirnya kita akan melakukan aksi-aksi yang lebih militan, karena bagi kami persoalan ini luar biasa, di mana aparat negara begitu cepat ketika si miskin atau kaum buruh dalam menuntut hak normatifnya justru dipidana, diseret ke pengadilan untuk dimasukkan ke sel penjara. Nah, ini Anwar Besi. Bagaimana Anwar Besi? Apakah tetap masih semangat dan melihat persoalan tentang keadilan begitu sulit di Republik ini? Bagaimana tanggapan Anda agar persoalan ini cepat selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. Ya, terima kasih, saya Anwar Besi. Ya, saya di sini hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang hari ini udah menyisihkan separuh waktunya untuk mengikuti persidangan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih juga untuk kawan-kawan FSPMI se-Indonesia yang hari ini memantau lewat online, dan terima kasih kepada DPP, DPW, PP, PC, PUK, Garda Metal, dan teman-teman yang udah sempat menghadirkan diri untuk mengikuti persidangan saya hari ini. Saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih saja, karena semua masalah yang saya hadapi sekarang ini kan udah saya serahkan kepada kuasa hukum. Jadi kuasa hukum saya yang akan berbicara lebih lanjut. Terima kasih. Ya, bagaimana sudut pandang Anda pribadi melihat Anda adalah seorang pekerja supir yang kemudian berjuang hal-hal yang diatur undang-undang, kemudian justru ketika Anda sudah bertahun-tahun memberikan keringat tenaga, kekayaan kepada perusahaan, justru Anda diseret ke pengadilan, dipidanakan dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Bagaimana tanggapan Anda secara pribadi terhadap manajemen Indomarko atau Indomaret? Kalau saya pikir ya mungkin di situ ada kepentingan masing-masing ya, karena ya yang saya ketahui sendiri juga di tempat kita bekerja itu sedikit peraturan yang berubah, apa-apa dia ngomongnya HO, tahu-taunya HO pun nggak mengetahui itu. Jadi mungkin ada kepentingan dari orang-orang oknum-oknum tertentu yang ingin memperebutkan jabatan, makanya saya bisa sampai diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kasus yang tidak sewajarnya, hanya tidak sengaja merusakkan gipsun kantor cabang
namanya kantor cabang Jakarta Utara, kantor cabang DC Ancol Jakarta Utara itu. Ya, kemudian apa harapan Anda kepada bos Indomaret? Kita tahu bahwa bos Indomaret, Antoni Salim, adalah konglomerat, orang yang terkaya di Republik ini. Anda berharap apa terhadap pemilik owner? Karena kita tahu persoalan ini akan selesai ketika owner yang dimiliki oleh Antoni Salim ini bisa mencabut atau mencabut laporannya. Kalau saya sih tidak mengharapkan banyak ya. Saya mengharapkan dapat bekerja kembali saja. Itu aja udah cukup sih Bang. Saya nggak terlalu mengharapkan yang lebih-lebih dari itu. Karena dari pertama awal juga saya udah menyanggupi untuk mengganti rugi Gibson tersebut, tapi tidak ada tanggapan dari pihak manajemen. Itu aja sih Bang. Oke, itulah tanggapan dari NWRBC. Dia tetap teguh pada pendirian dan keyakinan bahwa keadilan itu mesti diperjuangkan. Walaupun risiko yang akan mengancam badan, jiwa, dan pikiran. Dan perlu kita ketahui bahwa saat ini NWRBC sudah berkeluarga. Mudah-mudahan diberikan tadi kesehatan, semangat untuk terus menghidupi api atau obor perlawanan, bahwa kesejahteraan yang sedang diperjuangkan bukan hanya milik NWRBC, bukan hanya keinginan NWRBC, tapi adalah keinginan khususnya seluruh karyawan Indomaret. Karena kita tahu dampak dari dipotongnya THR ini berdampak bukan hanya kepada NWRBC, tapi kepada seluruh karyawan yang telah memberikan keringat dan tenaganya, yang sudah bekerja bertahun-tahun. Akhirnya sudah 2 tahun hak pesangon, hak THR yang seharusnya didapat full, saat ini justru hilang 50%. Dan ini adalah langkah-langkah awal perjuangan. Semoga kemenangan akan kita raih secara bersama-sama. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!